Saudara-saudari terkasih, saatnya bagi kita untuk menyambut turunnya Roh Kudus bersama dengan Bunda Maria dan para rasul yang menantikan datangnya Roh Kudus. Dan pada hari ini Roh Kudus turun atas para rasul, atas gereja. Marilah dengan hati penuh sukacita kita merayakan hari raya Pentakosta ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dalam nuansa kegembiraan kita menyambut turunnya Roh Kudus atas para rasul dan atas gereja kita semua. Maka menyadari keterbatasan kelalaian-kelalaian kita hening sejenak dan mempersiapkan diri kita agar pantas dan layak menyambut Roh Kudus dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan kekal, berkat misteri Pentakosta Engkau menguduskan gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta, sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil.
Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja langit Kau pasang, bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh,
menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat Allah sekalian, hari ini masa Paskah diakhiri dengan hari raya Pentakosta. Hari raya Roh Kudus turun atas para rasul dan atas gereja. Dalam tradisi perjanjian lama, Pentakosta dirayakan 7 minggu setelah masa panen, pesta panen. Selanjutnya, dalam perkembangan pada hari ke-50 itu diperingati pula turunnya Taurat kepada Musa. Sejak umat Kristen perdana, hari ke-50 itu dirayakan 7 minggu setelah Yesus bangkit. Para murid dikuasai oleh Roh Kudus, berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Roh Kudus merupakan perwujudan janji terakhir Yesus Kristus
kepada para muridnya, "Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu." Saya sempat berpikir, Allah menganugerahkan sebuah kemampuan manusiawi yang unik, yang disebut naluri. Naluri untuk apa? Untuk mengikuti bakat dan talenta. Seakan-akan Allah mengizinkannya. Teruskan, lakukanlah, kembangkanlah. Allah memberikan sebuah kecenderungan yang sungguh manusiawi. Bakat, talenta, dan manusia suka melakukannya. Apakah Allah salah? Jelas tidak. Saya sepakat bahwa semua manusia keluar dari Allah. Ia memiliki karakteristik Allah, baik, damai, bijaksana, lemah lembut, penuh cinta, rendah hati. Tentu karakteristik itu akan menjadi filter dalam diri manusia untuk menyaring keinginan-keinginan manusiawi. Maka saya terbuka juga pada fakta bahwa Allah tidak menghendaki manusia memiliki kecenderungan berlebihan terhadap naluri manusiawinya. Seperti sabda Yesus, "Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Itulah uniknya manusia. Bukan hanya memiliki naluri, tetapi juga memiliki roh, hati nurani, suara Allah, pemberi hidup, penjaga keteraturan. Roh itu sebagai filter, penyaring manakah yang baik dan manakah yang jahat. Pertanyaannya, apakah engkau sadar bahwa ada Roh Kudus di hatimu? Apakah engkau menyempatkan diri mendengarkan suaranya? Berikanlah tempat yang nyaman di hatimu agar Roh Allah berdiam. Tempat yang nyaman itu adalah hati yang bersih, tidak ada kebencian, murah hati, murah senyum, rajin berdoa, tekun bekerja, penuh cinta dan kasih sayang. Dan jangan lupa, siapkan waktu tenang dan diam di tengah kesibukan, kebisingan dunia. Masalahnya, selain Roh Kudus, ada juga roh-roh yang lain yang begitu banyak, yang kita sebut roh jahat. Ia berdiam empuk di dalam diri dan menjadi promotor utama naluri manusiawi manakala kita membuka ruang baginya. Ciri-ciri roh jahat itu adalah menyesakan, menjatuhkan, menyedihkan, dan menghalang-halangi dengan PHP, memberikan harapan palsu, manis di bibir, omdo, omong doang tanpa memberi contoh dan teladan. Sedangkan ciri-ciri roh yang baik adalah memberi semangat dan kekuatan, penghiburan di dalam duka dan derita, inspirasi, serta memberikan ketenangan. Jika roh yang kudus dan baik itu tinggal dalam dirimu, maka buah-buah roh akan menjadi kelihatan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin.
Marilah saudara-saudari kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dalam Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kita semangat yang telah kita terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kita semakin mendalami serta menghayati iman kita. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam perayaan Ekaristi ini juga, kita bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan dari Stella Christy L yang pada hari ini bertambah setahun usia. Juga mohon kesembuhan bagi Ibu Foni Kowal yang sementara sakit. Kita juga berdoa secara khusus atas permintaan doa dari Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Kita bersyukur atas rahmat usia yang baru bagi yayasan. Maka marilah kita berdoa kepada Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Ya Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah usia yang baru bagi Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak pernah berkesudahan. Ya Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami dalam perjalanan pelayanan bagi anak-anak Kasih Mandiri Bersinar. Berkatilah semua orang yang telah mendoakan kami, memberkati kami, dan memberikan kepedulian bagi kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi para donatur Yayasan Kasih Mandiri Bersinar yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Berikanlah damai sejahtera kepada mereka yang masih hidup, perlindungan dan pertolongan. Dan kepada mereka yang sudah meninggal, anugerahkanlah ya Tuhan keselamatan jiwa mereka di surga. Ya Tritunggal Maha Kudus, kami berdoa bagi semua orang yang telah bergabung dalam Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Siapa saja mereka yang telah menjalin relasi dan persahabatan, semoga rahmat-Mu mempersatukan kami satu sama lain,
dan memberikan kami persahabatan yang indah untuk saling memberkati dan untuk saling melayani. Kami berdoa bagi semua anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak yang malang di mana saja mereka berada. Semoga berkat-Mu hari ini turun juga atas mereka. Kami berdoa bagi para suster bruder BSMC, kakak pembina, para volunteer Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Semoga Engkau memberikan kepada mereka rahmat, perlindungan, dan kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi para suster bruder BSMC, berkatilah perjuangan mereka dalam gereja dan karya-karya mereka. Kami berdoa bagi semua anak-anak Kasih Mandiri Bersinar yang sudah mandiri di luar. Kiranya Engkau memberkati hati mereka agar terus memberikan kepedulian dan lindungilah mereka dari segala yang jahat. Berkatilah para imam, para biarawan-biarawati yang memberikan dukungan rohani dan jasmani, mendoakan kami, memberkati kami, Yayasan Kasih Mandiri Bersinar secara khusus, Romo Dominong, Elinong, Siku, Romo Ece, Romo Inong Utra, Romo Lukas, Lemasan, dan Dimitri. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka damai sejahtera dan semangat yang selalu baru di dalam tugas pelayanan mereka. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putra-Mu dan utuslah Roh-Mu. Semoga Roh-Mu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaran-Mu bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Roh Kudus Engkau curahkan kepada umat yang Engkau satukan dengan putra tunggal-Mu, dan Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dialah yang melahirkan gereja. Dialah yang memperkenalkan Engkau kepada segala bangsa. Dialah yang menyatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama. Maka dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat pun melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah, ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini,
bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Petrus Canisius Mendagi, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa bersama doa syukur Yayasan Kasih Mandiri Bersinar ke-24. Ya Bapa yang Maha Besar, kami berdiri di hadirat-Mu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau telah menciptakan langit dan segala isinya. Engkau juga telah mengadakan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar sebagai sebuah naungan bagi kami, anak-anak-Mu, yang membutuhkan ibu, yang membutuhkan bapak, yang membutuhkan perlindungan, dan membutuhkan masa depan. Syukur bagimu, ya Bapa, karena Engkau telah memelihara kami dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih setia. Selama bertahun-tahun Engkau terus memelihara kami, menemani kami, membimbing kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Engkau telah menjadi ibu dan bapa bagi kami. Pada saat kami jatuh, Engkau membangunkan kami. Pada saat kami sedih dan menangis, Engkau menghapus air mata kami. Pada saat kami seorang diri dalam kesepian, Engkau memeluk dan merangkul kami. Pada saat kami tidak berdaya dan rapuh, Engkau menguatkan kami. Pada saat kami terluka, Engkau membalut luka kami. Pada saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Pada waktu kami hilang, Engkau mencari kami dan menemukan kami, memeluk kami dalam kasih sayang. Pada waktu kami tersesat, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang kuasa dan penuh kelembutan. Engkau menggendong kami dalam kasih sayang seorang bunda. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah, melalui para donatur yang tak henti-hentinya memberkati kami, mengunjungi kami, membagikan berkat bagi kami. Mereka memberikan kami pakaian sehingga kami tidak telanjang, memberikan kami makanan dan minuman sehingga kami tidak kelaparan dan kehausan, memberikan kami rumah tumpangan untuk kami dapat bernaung di dalamnya sehingga kami tidak kehujanan dan kepanasan. Ketika kami menjadi orang asing bagi satu sama lain, Engkau mengunjungi kami dan melawati kami. Syukur bagimu, ya Tuhan, untuk semua berkat yang melimpah secara rohani dan jasmani. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyelamatkan kami dari kejatuhan kami, dari kedosaan kami, kenakalan kami, kebandelan kami, dan dari semua keterpurukan kami. Ya Bapa, Engkau Maha Besar. Pada hari bahagia ini, kami mohon rahmat-Mu yang berlimpah bagi Bunda Alexa, bagi kakak pembina, bagi para suster dan bruder BSMC, bagi para donatur Kasih Mandiri Bersinar. Kami juga berdoa bagi Romo Kristianus Min Isti dan Pater Norbert Beyan SPD. Mereka telah hadir sebagai bapak rohani dan bapak spiritual di dalam Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan Biara BSMC. Kiranya Engkau memeluk mereka dalam kerajaan surga bersama semua anak-anak Kasih Mandiri Bersinar yang telah Kau panggil di dalam rumah-Mu yang kudus. Peluk mereka, sayangi mereka. Jadikan mereka pendoa-pendoa bagi kami di surga. Pada akhirnya kami mohonkan berkat bagi semua saja yang telah berdoa bagi kami, mencintai kami, memperhatikan pada hari ulang tahun ini dan hari-hari selanjutnya. Berkatilah mereka semua
dan semoga damai sejahtera-Mu tinggal bersama mereka. Untuk kami anak-anak kasih mandiri bersinar dari generasi ke generasi, berikanlah kami masa depan yang cemerlang dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan membangunkan karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gereja-Mu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari terkasih dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.